Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua pingin ngebandingin beberapa thermal paste yang gua punya di studio gua. Jadi kalau misalkan ada thermal paste favorit kalian yang memang belum ada di sini, mohon maaf karena gua cuma punyanya ini aja. Sebetulnya ini nggak semuanya dijadiin harian sih. Sebagian itu memang ada yang mau gua cobain aja. Dan tentunya nggak semua brand bisa gue cobain karena satu thermal paste saja nanti kita bakalan ngetesnya itu 2 kali. Nah di sini ada beberapa thermal paste dari beragam harga dan karena masing-masing harga itu kan ukurannya beda-beda ya beratnya. Jadi untuk harga ini nanti bakalan gue kalkulasiin menjadi harga per gram. Dan beberapa thermal paste sih ada yang dijual memang per gram. Jadi untuk yang nggak ada set atau kit yang 1 gram itu nanti harganya bakalan gue jadiin per gramnya itu berapa, kurang lebih seperti itu. Nah yang pertama yang mau gue cobain nanti itu adalah thermal paste dari Hanzie. Ini thermal paste paling murah yang gue dapatkan di marketplace. Harganya cuma Rp4.700 aja per gram. Jadi ini udah 1 gram ya. Ya bisa lah sekali, 2 kali, atau 3 kali pakai. Gue nggak tahu ini kualitasnya kayak gimana karena gue nggak pernah pakai thermal paste kayak gini juga. Jadi ini memang bener-bener pure iseng aja pengen nyobain. Abis itu yang kedua di sini gue urutin dari yang termurah sampai yang termahal per gramnya ya. Yang kedua ini adalah ID Cooling Frost X25. Sebetulnya thermal paste ini gue dapetin bawaan dari ID Cooling IS55. Oh ya ini harganya 95.000 untuk satu kitnya. Jadi untuk per gramnya itu sekitar 23.750 per gram untuk ID Cooling Frost X25. Selanjutnya yang mau gue tes itu adalah sebenarnya ini gue udah sering pakai karena memang ini ada dari testbed gue, yaitu adalah Arctis MX4. MX4 ini kalau dicek harganya untuk kit yang 4 gram itu ada di angka Rp110.000. Itu berarti untuk harga per gramnya kurang lebih sekitar Rp27.500. Sedikit lebih mahal daripada ID Cooling Frost X25. Lalu ada Arctic yang paling baru. Ini adalah Arctic MX6. Ini ukurannya yang 4 gram dan setelah gua cek untuk harga per 4 gramnya itu ada di angka Rp145.000. Berarti untuk harga per gramnya itu ada di angka Rp36.250 per gram. Lalu ada Thermalright TF7. Thermalright TF7 ini bisa didapetin di cooling Thermalright Assassin X120 dan kalian dapetin langsung yang 4 gram. Yang 4 gram ini kalian nggak bisa beli di marketplace karena emang nggak ada, adanya yang 2 gram doang. Dan untuk harga per 2 gramnya itu ada di angka Rp78.000. Yang berarti untuk harga per gramnya itu ada di angka Rp39.000. Lalu ada Noctua NTH1. Noctua NTH1 ini pasta yang gue dapatkan dari cooling PC pribadi gue karena gue menggunakan Noctua NHU12A untuk coolingnya. Ini adalah versi yang 3,5 gram. Yang 3,5 gram itu harganya Rp155.000. Jadi untuk harga per gramnya itu adalah Rp44.285 per gram. Lalu ada Kingpin KPX. Kingpin KPX ini bisa dibilang adalah thermal paste favorit professional overclocker. Rata-rata professional overclocker kalau Extreme OC itu pakainya Kingpin KPX. Ini yang ada di gua sih sebenarnya versi yang gede ya. Versi ini gua lupa sih 20 gram atau 30 gram ya itu ya di situ bungkusnya. Ini. Pokoknya ini harganya 30 ya. Pokoknya ini harganya sejuta lebih dah. Ini fantastis banget harganya kalau beli satu kit kayak gini. Tapi sebenarnya kalian bisa dapetin harga yang per gram juga. Untuk harga per gramnya itu sebenarnya masih cukup terjangkau, ada di Rp95.000 harga per gramnya. Tapi sebetulnya yang paling mahal di Indonesia adalah Thermal Grizzly Cryonaut. Ini harganya untuk per gram di Rp99.000. Thermal Grizzly emang udah terkenal banget. Bahkan secara brand memang lebih terkenal daripada Kingpin KPX yang cenderung dikenalnya tuh lebih banyak oleh para profesional overclocker aja. Sementara untuk Thermal Grizzly memang kalangan mainstream lebih banyak yang tahu ini ketimbang Kingpin KPX. Jadi wajar kalau di Indonesia ini harganya sedikit lebih mahal.
Nah, untuk pengujiannya gue akan menggunakan thermal right bending corrector. Jadi di sini gue memastikan untuk thermal paste-nya nanti semua bisa rata semuanya sama coolingnya, nggak ada yang nggak kena sama sekali. Dan pengaplikasiannya juga nanti semuanya untuk thermal paste-nya diratain. Tapi sebelum kita mulai ke pengujiannya, gue akan kasih lihat dulu nanti masing-masing dari semua thermal paste ini teksturnya itu seperti apa. Jadi kita bakalan intip-intip dulu. Abis itu untuk ngebersihinnya gue menggunakan Arctic MX Cleaner. Jadi gue akan memastikan semua thermal paste yang dibersihin itu memang bener-bener nggak ada sisa. Kurang lebih kayak gitu ya. CPU yang akan gue gunakan sebagai bahan testing adalah Intel Core i9 13900K. Kenapa pakai 13900K? Karena ini CPU powernya tinggi banget. Dengan power yang tinggi, itu otomatis kita bakalan lebih mudah untuk ngukur ini sebenarnya pasta bagus atau enggak. Dan cooling yang gue gunakan juga Aorus Waterforce X360. Dan nanti akan ada 2 pengujian. Yang pertama itu tes suhu, yang berarti nanti power limitnya akan gua cap dia di 250 watt aja, jadi kelihatan mana yang adem, mana yang enggak. Lalu yang kedua adalah power limit dilepas, alias ini mungkin CPU bisa jalan 350 watt, tapi kita nanti bakalan lihat konsistensi dari clock speednya itu seperti apa. Karena dengan 350 watt sebetulnya gua yakin semua thermal paste yang ada di sini bakalan nyentuh 100 derajat Celcius. Jadi bakalan ada 2 pengujian, pengujian suhu dan juga clock speed analysis. Kurang lebih seperti itu. Kita bakalan lihat dulu masing-masing tekstur dari thermal paste ini seperti apa. Oke, ini yang pertama ya, pasta gocengan, nggak nyampe goceng sih, sekitar 4.700. Kita bakalan lihat sedikit aja, karena ini cuma 1 gram, takutnya nanti keburu habis. Ya, banyak lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia agak-agak cair. Jadi kalau diratain juga, nah dia sebenarnya kayak agak-agak cair. Setelahnya kita bakalan usap sama si MX Cleaner ini. Ini dia kelihatannya emang basah, tapi sebetulnya nggak apa-apa coy. Lalu yang berikutnya adalah ID Cooling Frost X25. Ini untuk lebih meyakinkan, ini gue keringin deh, takutnya ntar kelihatannya basah gitu. Pastanya nanti kelihatan makin basah kalau yang basah. Nah, untuk Frost X25 ini dia teksturnya cenderung lebih keras daripada si pasta gocengan tadi. Biasanya pasta yang agak keras kayak gini kalau diratain dia bakalan lebih boros pemakaiannya karena bakalan pakai lebih banyak pastanya. Tapi kalau yang cair pakai dikit aja kita udah bisa ratain ke semua prosesor. Jadi ini pasta kering tuh memang ada yang teksturnya seperti ini ya, bukan karena pastanya udah lama atau gimana gitu, bukan. Nah, nanti semua prosesnya setelah gua ratain bakalan gua selalu lap dengan tisu magic ini ya. Sekarang MX4 ini yang biasa gua pakai di testbed ini. Oh ya, motherboard ini gua pakai Aorus Z790 Aorus Master. MX4 ini bisa kalian dapetin di sekarang Arctic, udah nggak dapet sih cooling Arctic. Sekarang dapetnya MX6 kalau nggak salah. Tapi rata-rata reviewer luar negeri juga pakainya ini. Nah, kalau MX4 kayak gini, bisa dibilang ini teksturnya medium lah, mirip-mirip sama pasta gocengan tadi. Tapi bukan berarti pasta gocengannya itu jadi bagus ya. Ini kalau misalkan diratain, nah dia masih agak gampang tuh. Tapi nggak sebanyak MX5 ya. MX5 tuh dia cair banget. Kita lanjut ke pasta berikutnya. Nih selanjutnya MX6, ini keluaran terbaru dari Arctic. Kalau kalian beli cooling Arctic, kalau nggak salah sekarang juga dapatnya udah MX6. Coba cek kayak gimana, gue juga belum pernah lihat nih MX6 nih. Harusnya dia udah nggak yang cair kayak MX5 ya. Oh, dia agak-agak mirip sama MX4 sebetulnya. Iya, dia masih agak gampang tuh. Masih agak mirip-mirip teksturnya. Agak lebih keras sedikit. Sejauh ini yang paling cair itu pasta yang harganya goceng ya. MX6 udah, sekarang Thermalright TF7. Ini juga belum pernah gue pakai sih TF7. Kayak gimana sih TF7 ini? Kayaknya ini juga keras nih. Ya ini keras sih, ini keras banget ini. Ini kayaknya teksturnya agak-agak mirip. Gue jadi inget sama Cooler Master Cryofuse.
Dia itu keras banget, jadi agak boros makainya tuh kan. Diratainnya tuh agak susah gitu. Jadi kalau mau diratain banget, dia butuh banyak lah untuk satu prosesor tuh. Kontak frame juga ya, bending corrector ini selain fungsinya buat cooling, nanti biar dia nggak bending atau kontaknya dia benar-benar rata, sebenarnya biar ngeratain pastanya juga sih. Jadi pas lagi proses ngelapnya ini juga nggak ada yang bleber ke samping-samping gitu. Sebetulnya lebih karena itunya sih daripada soal coolingnya nanti ngefek lebih adem apa enggak. Sebenarnya bedanya tipis aja sih. Tapi memang berpengaruh apabila kalian pakai CPU modelan kayak 13900K ini, terutama kalau power limitnya dilepas di atas 300 watt. Noctua NTH1. Noctua NTH1 tuh dia kayaknya medium juga deh, nggak terlalu keras gitu. Keras deh NTH1. Gua agak lupa juga soalnya. Kita coba ratain ya si NTH1. Tapi dia tuh kayak ada tekstur kayak bulir-bulirnya gitu. Tapi nggak tahu ini keras apa enggak sih, nggak terlalu keras. Cuman kayak ada bulir-bulirnya gitu. Tapi sebenarnya dia nggak terlalu keras ternyata. Agak unik nih si Noctua ini. Dan semua ini pastanya masih warna abu-abu ya dari tadi ya. Kayak ada pasir-pasir gitu loh, kayak ada tekstur-tekstur pasir-pasirnya pas baru-baru muncul. Tapi pas sudah diratain ternyata halus. Ini bukan pemborosan pasta ya, tapi memang cuma sekedar untuk nunjukin ke kalian aja kalau dia udah nempel ke prosesor tuh dan diratain teksturnya kayak gimana. Sekarang kita masuk ke Kingpin Cooling KPX. Favoritnya para profesional overclocker. Mungkin jadi favorit salah satunya karena ini adalah pasta yang warnanya bukan abu-abu. Masih agak keras nih. Jadi kayak ada bulir-bulirnya juga nih. Kayak si Noctua tadi. Jadi kayak berasa ada tekstur apa ya, kayak butiran-butiran gitu, tapi kecil banget. Nah tuh, lembut banget. Bukan lembut sih, ini lebih ke lengket ya. Dia lebih ke lengket gitu. Tapi bukan lengket minyak ya. Gue juga agak susah nih ngejelasinnya. Tapi buat diratain ke semua CPU nih segini aja cukup nih sebetulnya. Jadi tinggal diambil dari samping, habis itu langsung tarik garis gini. Dia udah bisa rata nih. Kalau dari tengah agak susah emang. Dan terakhir kita masuk ke Thermal Grizzly. Ini fanboynya banyak nih, Thermal Grizzly nih. Rata-rata juga yang pakai laptop biasanya ngegantinya pakai Thermalpaste ini. Dan harganya paling mahal. Ini juga warnanya abu-abu. Dan dia cenderung lebih cair, tapi nggak secair yang pasta gocengan tadi sih. Dia nggak bertekstur gitu, halus banget. Tapi ini abu-abunya nggak abu-abu gelap gitu ya. Tapi dia nggak bertekstur kayak si KPX yang ada kayak butiran-butirannya gitu. Si Noctua tadi ya sama KPX yang kurang lebih kayak gitu. Ini agak-agak mirip sama MX6 tapi ini lebih berasa mudah diratain. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah ini kita akan lihat hasil pengujiannya semua masing-masing dari pasta ini kira-kira seperti apa. Semuanya nanti bakalan diratain untuk pemasangan thermal paste-nya. Habis itu juga setiap ganti pasta selalu dielap dengan MX cleaner dari Arctic dan juga dielap lagi dengan tisu kering. Karena ini mengandung minyak. Baunya agak-agak kayak minyak tanah. Oke, segitu aja. Oke, mari kita mulai ini ya di Cinebench R23 dan pengujian pertama ini gua limit untuk Core i9 13900K-nya di 250 watt PL1 dan PL2. Jadi dia nggak bakalan lebih dari 250 watt. Di sini adalah skor dari Cinebench R23 yang menggambarkan performanya sebeda apa kalau kita
mengganti thermal paste-nya itu beda-beda dengan cooling yang sama ya, dan juga dengan motherboard yang sama. Jadi di sini secara performance masih mirip-mirip nih semuanya untuk level 250 watt package power. Selanjutnya kita akan lihat P-core effective clock-nya. Ini gue ambil dari P-core-nya aja karena E-core itu clock-nya kecil, jadi gue ambil dari clock yang tertinggi. Di sini kalian bisa lihat kalau semuanya memang menghasilkan clock speed yang cukup konstan. Paling yang agak sedikit di bawah, kalau kalian perhatiin banget itu yang garisnya ungu, si pasta gocengan tuh dia nggak bisa konstan di sekitar 5,3 GHz gitu ya. Jadi dia udah ngedeket banget ke 5,1 GHz gitu, naik turun. Di sini memang garisnya agak-agak kurang kelihatan karena ada banyak banget data yang diuji, jadinya agak-agak kusut gitu ngelihat grafik chartnya. Dan selanjutnya yang gue lihat lagi juga dari CPU package power. Di sini semua thermal paste bisa menghandle 250 watt. Akan tetapi yang jauh lebih konsisten di sini memang garis putih dan juga garis kuning, yang berarti itu adalah Thermal Grizzly Cryonaut dan juga Kingpin Cooling KPX. Untuk yang dia ngedrop ke bawah itu sebetulnya itu adalah proses looping dari Cinebench R23-nya ya. Jadi bukan yang ngedrop dari segi powernya. Nah, untuk suhunya di level 250 watt PL1 dan juga PL2 dari Core i9 13900K, di sini baru kelihatan pasta gocengan itu ternyata amat sangat tidak baik ya. Karena di level 250 watt ini, pasta gocengan ini langsung bikin cooling gua si Aorus Waterforce X360 auto melempem. Ini udah langsung jalan di TJ Max. Beruntungnya di TJ Max ini masih bisa menghasilkan performa yang cukup konsisten. Beruntungnya seperti itu. Tapi udah masuk di 100 derajat Celcius. Sementara yang paling oke di sini dari segi suhu ialah Kingpin Cooling KPX. Abis itu disusul dengan Thermal Grizzly Cryonaut, lalu ada Noctua NTH1, di bawahnya ada Arctic MX4 dan MX6. Lalu selanjutnya adalah pengujian dengan power limit unlimited alias power limitnya dilepas. Ini gue langsung kasih lihat suhu CPU-nya dulu biar kalian kaget karena ini semua suhu prosesornya ada di 100 derajat Celcius maksimum loadnya ketika gue menjalankan Cinebench R23 selama 5 menit looping. Apakah ini menandakan bahwa pasta gocengan itu jadinya sama aja seperti Kingpin KPX atau Thermal Grizzly Cryonaut yang harganya hampir Rp100.000 per gram? Tentu jawabannya nggak seperti itu ya. Nanti gue akan jelaskan, tapi tentu jawabannya nggak seperti itu ya. Jadi kalian harus bener-bener simak video ini agar kalian tidak salah kaprah dan kalian akhirnya ujung-ujungnya beli pasta gocengan aja karena Gaptek.id bilang katanya suhunya sama aja gitu, 13900K sama-sama 100 derajat. Tunggu dulu sebentar, kita lihat performanya ya Cinebench R23. Di sini kalau power limitnya dilepas, itu Kingpin Cooling KPX yang punya performance jauh lebih baik. Dia punya skor di 40.000 lebih, hampir 40.100. Disusul dengan Arctic MX6 yang ada di 40.087, beda tipis banget dengan KPX. Ada Noctua NTH1 di bawahnya, lalu ada Thermal Red TF7. Abis itu baru Thermal Grizzly Cryonaut. Ini sebenarnya semuanya udah beda-beda tipis lah. Kalau gua looping ulang juga sebenarnya mungkin deretan cooling ini rata-rata semua bisa 39.000 sampai dengan 40.000 skor Cinebench R23-nya. Tapi coba lihat si pasta gocengan. Si pasta gocengan ini dia skornya power limitnya dilepas itu sama aja. Kayak tadi kita menggunakan power limit di 250 watt karena memang udah megap-megap ini cooling sama prosesor gua gara-gara si pasta gocengan ini. Di sini baru kalian bisa ngerasain bedanya performa dari thermal paste, performa dari cooling itu seperti apa. Karena faktor dari CPU modern zaman sekarang itu udah bukan lagi suhunya berapa, tapi harus tahu performanya juga sekencang apa. Dan kita juga cek di sini ya, untuk P-core effective clock-nya itu kalian bisa lihat kalau effective clock-nya itu juga dia kurang lebih masih mirip-mirip seperti di 250 watt untuk si pasta gocengan. Pasta gocengan ini dia cuma bisa jalan di sekitar 5,1 GHz, abis itu sempat ngedrop ke bawah, bahkan di bawah 5 GHz gitu. Pokoknya dia naik turun banget lah kalau kalian perhatiin banget ini garis. Dan nih yang paling konstan di garisnya kayak lurus banget itu memang si Kingpin Cooling KPX. Makanya dia menghasilkan performa yang jauh lebih better pas di Cinebench R23 tadi.
Di sini kalian harus pahamin bener-bener nih sekarang ya untuk soal suhu CPU itu seperti apa dan juga performa CPU itu seperti apa. Dan selanjutnya adalah CPU package power. Di sini juga kelihatan pasta gocengan itu pas dia nyentuh di angka 300 watt dia langsung memble ke 275, habis itu merosot lagi dan sampai akhirnya dia cuma bertahan di sekitar 250 watt aja emang mentoknya. Jadi dia hanya bisa menahan suhu TJ Max 100 derajat di level 250 watt, sementara yang lain bisa menahan TJ Max 100 derajat Celciusnya di level 300 watt lebih, bahkan sekitar 310 atau 315 watt. Hampir semuanya rata-rata mirip-mirip sih kalau kalian lihat di situ. Meskipun ya memang dari segi performance yang keluar berdasarkan skor Cinebench R23 tadi, yang paling nonjol performance-nya itu adalah Kingpin Cooling KPX. Oke, pengujiannya udah beres dan kurang lebih seperti itulah ya hasilnya beserta performance-nya seperti apa. Semoga kalian ngerti bahwa thermal paste itu memang berpengaruh terhadap cooling yang kalian gunakan. Habis itu kalian juga mungkin harusnya udah mulai mengerti kalau temperatur dari CPU itu bukan menandakan CPU-nya itu jalan beres atau enggak. Contohnya seperti tadi, semuanya sama-sama di 100 derajat Celcius, tapi faktanya performance-nya jalannya pada beda-beda. Oke, kalau gue harus kasih kesimpulan untuk semua thermal paste yang udah gue cobain di video kali ini, mungkin mulai dari pasta gocengan ini dulu. Menurut gue, pasta gocengan ini sangat-sangat tidak layak untuk digunakan. Karena cooling gua si Aorus Waterforce X360 juga sujud sama nih thermal paste. Ya, di level 250 watt ke bawah dia udah ngasih temperatur di 100 derajat Celcius dan di atas itu performance-nya udah langsung drop abis-abisan. CPU-nya juga bakalan minta ampun sama ini thermal paste. Kalau misalkan dipaksa terus ya CPU-nya bakalan bilang jangan om kayak gitu. Mungkin bisa kalian pakai sih, tapi kayaknya buat CPU di level 35 watt atau 45 watt ya masih oke lah. Tapi balik lagi tergantung coolingnya kayak gimana. Karena thermal paste itu bukan penentu utama CPU kalian bakalan jadi adem atau enggak ya. Enggak kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah ID Cooling Frostflow Frost X25. Frost X25 ini dari segi harga cukup murah ya, di 95.000 per 4 gramnya. Dan ini cukup ideal buat kalian pakai harian, terutama kalau CPU kalian itu ada di level 250 watt ke bawah. Jadi kalau CPU-nya mid-end yang 150 watt atau 90 watt, ini ideal banget pakai si ID Cooling Frost X25. Karena dari segi harga juga cukup terjangkau dan hitungan harga per gramnya jadinya sangat-sangat oke. Tapi yang gue pilih sebagai harian itu ya tetap si Arctic MX4 ini. Karena dengan harga yang ditawarkan, MX4 ini gua rasa yang paling ideal baik itu untuk CPU 250 watt ke bawah ataupun di atas 250 watt. Dan harganya masih murah, bahkan lebih murah dari si MX6 ini. MX6 jauh lebih better performance-nya apabila kita menggunakan CPU yang powernya gede memang. Itu dia bakalan kelihatan potensinya kayak gimana. Tapi untuk 250 watt ke bawah, hampir nggak ada bedanya sama si MX4 ini. Dan ini harganya lebih tinggi. Makanya untuk harian sih gue akan lebih pilih si MX4 ini. Dan kayaknya gue bakalan restock lagi. Karena gue sering ganti thermal paste buat test bed gue. Thermalright TF7. Ini harga per 2 gramnya di marketplace itu 70 ribuan. Dan menurut gue untuk dipakai harian masih agak kemahalan si TF7 ini buat gue pribadi ya. Tapi ya karena si TF7 ini udah banyak disematkan di dalam paket penjualan cooling dari Thermalright, sebenarnya kalian tinggal pakai aja karena performanya juga udah cukup bagus untuk CPU-CPU kelas tengah, bahkan kelas high-end sekalipun sebenarnya udah cukup kok si Thermalright TF7 ini. Lalu untuk Noctua NTH1 di sini untuk di marketplace kan harganya sekitar 155.000 per 3,5 gram. Dan untuk harga segitu, kayaknya gue akan pakai Noctua NTH1 ini semisalkan gue beli cooling Noctua aja sih. Kayaknya kalau misalkan gue harus beli thermal paste-nya doang, ya tetap MX4 pilihan gue. Lalu sisa ke yang high-end, yaitu Kingpin Cooling KPX. Habis itu ada Thermal Grizzly Cryonaut. Tentu yang paling OP menurut gue Kingpin Cooling KPX. Kingpin Cooling KPX ini dia baik itu menggunakan CPU 250 watt ke bawah ataupun di atas 300 watt,
dia tetap ngasih performa yang jauh lebih optimal. Di 250 watt ke bawah suhunya paling adem, 300 watt ke atas tadi di dalam pengujian si Kingpin Cooling KPX ini punya performance dengan skor yang jauh lebih tinggi. Dan harga per gramnya lebih murah daripada Thermal Grizzly Cryonaut. Cryonaut di Indonesia harga 99.000, sementara ini harganya ada di 95.000 per gram. Bahkan kalau kalian belinya langsung 30 gram kayak gini, ini harganya 1,1 juta kan ya. Jadi per gramnya sebenarnya sekitar 36 ribuan kalian bisa dapetin. Cuma ya kalau beli 30 gram kan kalian juga kayaknya nggak bakalan make Kingpin Cooling KPX ini sering-sering. Iya nggak sih? Jadi gue bisa memahami kenapa professional overclocker memilih Kingpin Cooling KPX ini, karena dengan harga 1,1 juta sebetulnya akan lebih terasa worth it daripada beli beginian. Ya, tapi gue bisa memaklumi kalau kalian lebih pilih Thermal Grizzly juga nggak apa-apa, karena ini juga punya performance yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Tapi hati-hati aja dengan Thermal Grizzly dan juga KPX karena banyak KW-nya, jadi hati-hati aja. Kalau kalian milih ini juga nggak apa-apa, karena ini juga dari segi tekstur juga menurut gue yang paling lembut dan paling gampang diratain ya si Thermal Grizzly Cryonaut ini. Jadi ada harga ada rupa lah semuanya, kurang lebih seperti itu. Komen di bawah menurut kalian gimana, dan kira-kira ada nggak rekomendasi pasta dari kalian? Komen aja di bawah. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Agak belibet ya closingnya.